Selamat datang dan selamat bergabung para peserta yang telah hadir pada acara hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Maftuhin MAG, selaku Rektor UIN Said Ali Rahmatullah Tulung Agung. Kepada yang terhormat Dr. Ainun Naim MHI, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Yang terhormat kepada Ibu Nadia Alfi Rahma SPD MSI selaku dosen pembimbing lapangan KKN VDR 056 dan juga selaku materi webinar pada pagi hari ini. Yang terhormat Saudara Muhammad Ansor Sofil Mubarak selaku Ketua Kelompok KKN VDR 056 dan panitia webinar. Yang terhormat para peserta pagi hari ini. Perkenalkan, saya Siti Badriatul Ismiah selaku moderator di acara webinar persiapan CPNS 2021 dengan tema Strategi Jitu Mengerjakan Tes Intelijensi Umum. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam, mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat berkumpul bersama, walau hanya di depan layar dalam acara webinar pagi hari ini. Berikut saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan dari Ketua Kelompok KKN VDR 056 UIN 1 Tulung Agung. Keempat, acara inti, yaitu penyampaian materi. Kelima, sesi diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah acara penutup. Untuk mengawali acara webinar pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan suratul Fatihah. Ala hadiniyah al-Fatihah. Amin, amin, Allahumma amin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilahkan.
Terima kasih kepada yang bertugas. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Kelompok KKN PDR 056. Kepada Saudara Muhammad Ansor Sofil Mubarak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Matlin MAG selaku Rektor UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang saya hormati Bapak Dr. Ainun Naim MHI selaku Ketua Lembaga Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat. Yang saya hormati pada Ibu Nadia Alfirahma SPD MSI selaku dosen pembimbing lapangan, dan tidak lupa peserta para hadirin yang saya bahagiakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta inayahnya sehingga kita bisa mengikuti acara ini tanpa halangan apapun. Sholawat serta salam kita junjungan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin amin rabbal alamin. Para hadirin peserta webinar CPNS ini yang berbahagia, saya mewakili kelompok 56 KKN PDR kelompok 56. Selamat datang, selamat bergabung di acara webinar CPNS ini. Kami mengadakan acara ini tanpa alasan apapun, tapi pasti ada alasannya. Alasannya yang pertama, kita mengambil momen bahwasanya ini adalah momen terdekat ada pendaftaran CPNS. Jadi kita mengadakan acara ini agar yang ingin mendaftarkan diri, yang ingin daftar di CPNS bisa lancar dan mempunyai trik untuk mengerjakan soal-soal CPNS tersebut. Maka dari itu kami dari kelompok KKN kelompok 56 mengadakan webinar seperti ini. Semoga peserta hadirin yang mengikuti acara ini nantinya jika mengikuti tes atau mengikuti CPNS dan pendaftaran CPNS bisa lancar dan semoga saja bisa diterima di CPNS. Allahumma amin. Mungkin sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Kelompok KKN PDR 056. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi. Sebelumnya saya akan membacakan profil beliau. Beliau bernama Nadia Alfi Rahma SPD MSI. Tempat lahirnya Malang 12 Juli 1993. Email beliau itu pendidikan beliau sarjana S1 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Malang. S2 Matematika Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pengalaman beliau sejak 2014 sebagai koordinator Thailand Indonesia Student and Teacher Exchange Program. Tahun 2017 sebagai guru bahasa Inggris dan matematika di Lowbury College. Tahun 2018 beliau sebagai narasumber pelatihan TPA dan TIU. Dan untuk tahun 2019 beliau mengabdi sebagai dosen matematika UIN Syed Ali Rahmatullah sebagai lulusan CPNS 2019.
Kepada Ibu Nadia Alfi Rahma, SPD MSI, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Suara saya cukup jelas? Jelas. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Untuk selanjutnya saya panggil Bapak Ibu ya, biar lebih mudah nanti jika berkomunikasi atau diskusi. Baik, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Maktukin MAG selaku Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Ainun Naim MHI selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan yang terhormat peserta webinar pada hari ini. Hari ini saya diundang oleh kelompok KKN VDR 056 untuk memberikan atau diskusi dengan para kandidat CPNS. Tentunya sebelum itu saya share screen dulu. Oke. Oke. Pada kesempatan kali ini sudah muncul ya share screen-nya ya? Oke. Bisa kita mulai. Jadi webinar pada hari ini kita akan membahas lebih kepada tes intelijensi umum. Jadi bagaimana strateginya atau tips dan triknya untuk mengerjakan soal TIU ini. Sebelum itu kita membahas dulu apa itu SKD. Jadi seleksi kompetensi dasar ini adalah tahap 2, karena tahap pertamanya sudah administrasi ya. Jadi tahap 2-nya ini adalah seleksi kompetensi dasar, yang biasanya itu berupa CAT atau Computer Assist Test. Jadi nanti tesnya lewat komputer. Ini nanti selama pandemi bisa jadi offline atau online, begitu ya. Nah, untuk tahun 2021 ini berdasarkan keputusan Kementerian PAN-RB nomor 1023 tahun 2021 tentang nilai ambang batas ini SKD ini diinfokan bahwa ada 110 soal dari total soal SKD ini, dan 110 soal itu dikerjakan dalam waktu 100 menit. Untuk penyandang disabilitas itu akan dikerjakan selama 130 menit. Nah, mungkin sudah beberapa, mungkin ada yang Bapak Ibu yang sudah pernah melaksanakan ini ya, pernah ikut SKD ini di tahun-tahun sebelumnya, atau mungkin yang masih baru mulai tahun ini. Jadi tertuang di keputusan Kemenpan ini bahwa tes TWK atau tes wawasan kebangsaan itu ada 30 soal, sedangkan tes intelijensia umum, jadi kalau di kementerian itu ditulisnya tes intelijensia. Jadi kalau dulu itu namanya tes intelijensi, sekarang namanya tes intelijensia. Jadi tes intelijensia umum ini ada 35 soal, sedangkan tes karakteristik pribadi itu ada 45 soal. Sehingga total soal adalah 110 soal. Di sini dikatakan bahwa TWK atau tes wawasan kebangsaan ini itu jika benar menjawab adalah nilainya 5. Sedangkan kalau salah itu nilainya 0. Total poin otomatis berarti 5 dikali 30 berarti 150. Nah, NAB ini adalah nilai ambang batas atau kita biasa sebut dengan passing grade. Jadi ketika nilai kita itu melebihi 65, berarti kita sudah melebihi dari passing grade. Nah, kemudian kita lanjut ke tes intelijensia umum. Ini sama untuk poinnya, jadi benar 5, salah 0. Dan total poin maksimumnya itu adalah 175 dengan 35 soal tadi. Nah, di sini karena total poinnya 175, maka nilai ambang batasnya lebih tinggi dari TWK, yaitu 80 poin.
Kemudian ada tes karakteristik pribadi, itu tentang poinnya itu nilainya itu 1 sampai 5. Jadi jawaban pilihan jawaban A sampai E itu nilainya 1 sampai 5. Tapi apabila jika tidak terjawab, maka nilainya adalah 0. Sehingga total poin maksimumnya itu adalah 225 dengan nilai ambang batas atau passing grade-nya 166 poin. Jadi apa yang bisa kita simpulkan bahwa minimal 311 itu adalah poin minimal yang bisa kita peroleh. Tapi itu harus sudah memenuhi nilai ambang batas atau memenuhi passing grade. Jika salah satu dari TWK, TIU, dan TKP ini tidak memenuhi ambang batas, maka ada yang namanya P2. Nanti habis ini saya jelaskan lagi apa itu P2 dan P1 bagi yang belum pernah tes CPNS pada tahun-tahun sebelumnya. Tentunya dengan nilai minimal 311, maka nilai maksimumnya adalah 550. Begitu. Kemudian sebelum itu kita lanjut dulu ya. Kita khusus ke tes intelijensia umum. Jadi hari ini kita lebih khusus membahas tentang tes intelijensia umum, di mana tes intelijensia umum ini di keputusan Kemenpan RB tadi itu ada 3. Jadi dia ada 3, itu ada verbal, numerik, dan figural. Di mana verbal ini itu mengandung analogi, silogisme, dan analitis. Sedangkan numerik itu terdiri dari 4 bagian, yaitu berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita. Figural itu terdiri dari analogi, ketidaksamaan, dan serial. Nah, sekarang kita lihat apa itu analogi di verbal dan analogi figural itu hal yang berbeda. Kita cek dulu yang verbal. Ketika yang verbal itu analogi, ini adalah perbandingan 2 konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Jadi ada 2 konsep kata, itu ada hubungannya tertentu. Lalu bagaimana aplikasinya atau bagaimana kalau digunakan pada konsep yang lain dengan hubungan pada situasi yang lain. Ini nanti kita ke soal ya. Soalnya sudah di-share di grup peserta ya. Ini kita lanjut ke silogisme. Silogisme adalah menarik kesimpulan dari 2 pernyataan yang diberikan. Ini kita biasa ya seperti ini ya. Jadi misalnya semua, sebagian, nah ini kan sudah biasa menemukan soal seperti itu untuk tes psikotes. Analitis ini adalah menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Kita lanjut ke numerik. Numerik ini ada 4. Jadi yang pertama adalah hitung sederhana. Jadi CPNS ini bukan kita seperti ini ya, tes potensi akademik atau Bappenas, di mana benar-benar numerik itu berhitung itu benar-benar yang rumit, tidak. Jadi di sini lebih kepada hitungan sederhana. Tetapi itu mainnya dengan logika. Nah, lanjut ke deret angka. Deret angka ini sudah biasa ya kita temukan ya. Jadi pola hubungan angka. Sedangkan perbandingan kuantitatif itu menarik kesimpulan berdasarkan 2 data kuantitatif. Ini nanti ada juga di soal yang sudah diberikan. Kemudian soal cerita, analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Ini ada soal matematis yang nanti harus dimodelkan secara matematika sehingga kita bisa menarik kesimpulan atau mendapatkan nilai yang diinginkan. Kemudian kita lanjut ke figural. Figural ini lebih kepada gambar ya. Jadi analogi kalau di figural itu adalah perbandingan 2 gambar itu ada hubungannya tertentu. Kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut ke situasi yang lain. Begitu. Jadi bedanya kalau verbal itu adalah kata, sedangkan kalau figural adalah gambar. Nah, ketidaksamaan ini adalah perbedaan beberapa gambar. Serial itu adalah pola hubungan dalam bentuk gambar. Nanti ada beberapa macam di latihan soal itu. Sudah saya pilih beberapa. Nanti bisa kita lihat. Selanjutnya, nah oke. Saya stop share dulu. Oke. Walaupun ini saya sampaikan dulu ya sebelum kita mulai latihan soal, walaupun
Walaupun ini kita sambil latihan soal, nanti juga ada sesi tanya jawab, boleh pada saat saya menjelaskan, begitu ya, kita di sini belajar bersama, santai aja. Kita di sini belajar bersama, bagaimana sih kita bisa mengerjakan TIU itu dengan cepat. Nah, itu ada triknya. Tetapi untuk beberapa soal, jadi ada beberapa yang mungkin kita tidak secara matematisnya kita kurang bagus begitu. Kita perhitungan kurang cepat. Nah, itu nanti ada caranya gimana kita bisa lebih cepat untuk mengerjakannya. Karena tadi dari 110 soal itu kita hanya punya waktu 100 soal. Sehingga ada satu soal yang pasti mengerjakannya kurang dari 1 menit. Begitu. Nah, rata-rata kesulitan yang dihadapi adalah dari masalah waktu ya. Akhirnya apa? Berujung pada ngawur atau ya. Jadi dikerjakan apa adanya begitu. Nah, jadi ini setelah ini kita akan belajar tentang materi numerik itu. Jadi misalnya ketika saya menjelaskan atau mungkin ada kesalahan gitu, itu silahkan aja nanti langsung ini ya komen saja untuk peserta. Nanti pada saat saya menjelaskan layarnya mau saya balik untuk saya tulis, jadi kamera saya matikan. Oke, dari sini bisa saya mulai ya. Silahkan dibuka latihan soalnya, tapi sebelum itu kita lanjut ke materi. Oke, saya matikan dulu. Kemudian saya mau share screen. Sebentar. Oke. Ya. Oke. Saya mau share screen. Sebentar. Oke, kita lanjut ke materi TIU dulu. Semuanya bisa lihat ya, di sini ada notebook, ada materi TIU dan latihan TIU. Kita ke materi TIU dulu. Oke, ini adalah numerik. Jadi kita bahas tentang numerik dulu ya. Ini materinya yang saya sampaikan dulu tentang numerik. Jadi ada beberapa hitung sederhana itu adalah bisa jadi gitu ya. Ada berbagai macam jenis dan salah satunya adalah ini. Jadi kita dituntut untuk menyederhanakan suatu desimal gitu ya seperti 0,167 dan kemudian persen ini menjadi suatu pecahan agar mudah kita untuk menghitungnya. Biasanya angka-angka pecahan seperti ini sering muncul. Nanti ini akan saya kirim ya di grup peserta. Jadi sekarang bisa dilihat dulu. Nanti kalau misalnya ada putus-putus atau mungkin ada yang kurang memahami pada saat saya menjelaskan, boleh langsung di stop gitu. Bagaimana ini gitu nanti bisa langsung ditanyakan langsung. Jadi supaya kita belajar bersama-sama sekarang. Oke. Kita lanjut ke yang 1/6. Jadi di sini 1/6 itu saya tidak bilang silahkan dihafalkan, tidak. Karena saya sendiri juga sebagai orang yang mengajar matematika itu tidak bisa menghafal semua ini. Saya biasanya sering lihat begitu ya. Jadi saya sering lihat kalau misalnya saya waktu mau tes dulu itu atau CPNS 2019 itu saya punya sticky note. Jadi sticky note-nya itu saya tulisi semua ini ya, tulisannya untuk 1/6, 1/8 itu saya tempel di kaca pada saat berkaca. Jadi saya baca. Atau saya tempel ketika di tembok sebelum mungkin pada saat nonton TV ada iklan terus saya baca lagi gitu. Jadi saya melihatnya itu sekilas, tapi karena sering baca akhirnya lama-lama hafal. Karena saya tidak bisa menghafal cepat gitu. Jadi ini bisa jadi untuk tipsnya untuk yang TWK dan kemudian untuk yang
matematika seperti ini. Jadi jika ingin menghafal, itu tidak harus menghafal seperti layaknya hafalan pada umumnya ya. Jadi benar-benar sehari langsung hafal gitu. Jadi boleh, yang penting kita sering lihat. Tidak usah itu, taruh aja di ruang makan, di meja makan gitu. Jadi sambil makan, sambil ngunyah, sambil baca. Bisa seperti itu ya. Jadi nanti lama-lama pada saat kita kepepet, ya namanya manusia ya, kita kepepet, begitu kepepet waktu mengerjakan soal TWK, kita langsung ingat, oh ya itu kan ada di ruang makan. Nah, itu ya. Jadi kita bisa membaca terus gitu, karena membaca itu yang lama-lama membuat kita menjadi hafal gitu. Mungkin bagi yang tidak bisa menghafal secara cepat, kita bisa pakai cara itu. Gitu ya. Nggak apa-apa nanti kalau misalnya ada yang komplain orang rumah bilang, sebentar ini masih perjuangan menuju PNS, bilang gitu ya. Jadi ini perjuangan untuk mendapatkan NIP. Jadi sementara tembok rumahnya penuh dengan sticky note. Oke. Oke, kita lanjut ke 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, dan 5/6. Ini tadi yang saya bilang tidak perlu dihafalkan. Kita bisa lihat ya, ada 16,67%, 33,3%. Jadi ada 3 bentuk di sini. Pecahan, ini ya, pecahan, desimal, dan persen. Kita ada 3. Di sini ada 6, kemudian di sini ada per 8. Ini biasanya sering muncul, per 8 ini. Karena semuanya itu, ini, satuannya itu nanti belakangnya itu adalah 5. Jadi 5 ini ya, jadi 5 ini, nah ini biasanya per 8. Jadi nanti kalau misalnya ada pecahan atau, misalnya ada desimal atau persen itu ada 5, nah itu bisa jadi per 8. Nah, kita coba dulu ya yang pecahan ini dulu. Jadi misalnya saya punya soal 33% dari 27/5. Nah, ini kan kita bingung ya. Biasanya kita tuh membuat 33%-nya dirubah menjadi 33/100. Itu terlalu lama. 33% gitu ya, atau kita bisa tulis 33%. Nah, ini 33,3%. Saya pilih warna lain. Oke. 33,3% ini kita tahu bahwa itu adalah 2/6. Jadi kita sudah punya di sini. Oh, ini adalah 2/6, yaitu 1/3. Ini sudah ada ya. 1/3. Langsung kita tuliskan aja 1/3 dari, itu biasanya dari langsung kali 27/5. Nah, ini kita main coret. Ya. Main coret, jadi 3, ini 1 bagi 3 di sini, berapa? 27 dibagi 3, 9. Jadi di sini kita dapat adalah 9/5. Jadi soalnya itu bisa jadi ada koma-koma setelahnya, 33,3333%. Kemudian dari 27/5, ini sepertinya rumit ya, ini kok komanya banyak banget gitu. Padahal itu bisa disederhanakan menjadi 1/3. Gitu. Nanti hasilnya tetap ada yang pecahan, ada juga yang hasilnya desimal ya. Pilihan jawabannya bisa disesuaikan. Ini trik yang pertama untuk yang 2/6 atau yang penyebut 6. Baik, kita lanjut ya. Kadang dibalik. Saya mau tahu ini ya, yang selanjutnya nomor 2 ini. 36/25 dari 83,3%. Wah, ini kok ribet banget ini, 83,3%. Kita cek coba di sini. Di sini ada 83,33%, itu adalah 5/6. Ya, kita punya ya, 5/6. Ini saya ganti biar nggak bingung. Ini ada 5/6. Nah, ini kita bisa rubah. Jadi kita punya 36/25 itu dikali 5/6. Hasilnya bagaimana? Main coret. Bagi 5, 1, bagi 5, 5, bagi 36, bagi 6, 6, ya. 6 bagi 6, 1. Jadi hasilnya adalah 6/5. Loh, bagaimana? Semudah itu ya. Jadi kita yang penting kita punya ininya, data ini loh. Nah, ini yang di kotak ini kita punya ini semua, gitu ya. Kita sudah paham ini. Jadi nanti begitu muncul soal yang persen-persenan seperti ini, kita baru ingat, oh iya, ini kan kita ada ini, gitu. Oh iya, ada nih di
penyebut 6. Oh, yang ini ada penyebut 8. Sekarang coba dilihat yang soal ketiga. Ini yang ketiga. Saya ganti dulu. Oke. Kita lanjut ke 0,875 dari 48 per 14. Ini udah dengar 0,875. Ini udah 48 lagi ke 14. Tambah ribet lagi untuk ngitungnya kan. Terus akhirnya kita malah biasanya kita merubah dia 875 gitu ya, 875 per 100. Nah, itu tambah lebih ribet lagi ya. Padahal sebenarnya dia itu adalah tinggal mengubah saja. Jadi ini 0,875 itu adalah 7 per 8. Jadi kita tinggal ubah 7 per 8 dari, itu adalah kali 48 per 14. Tinggal main coret. Dibagi 7, 1, dibagi 7, 2, 48 dibagi 8, 6. Ini 8 bagi 8, 1. Jadi tinggal 6 per 2. 6 per 2. Bentar, ini saya pindah. 6 per 2 berarti sama dengan 3. Tuh, nggak nyangka kan? Yang angkanya serempong ini, itu ada hasil akhirnya hanya 3. Itu ya. Jadi, ini bisa nanti saya tidak bilang untuk dihafalkan tadi yang saya bilang, karena saya sendiri juga nggak bisa hafal, harus buka buku catatan gitu ya. Tapi untuk CPNS ini silahkan dihafalkan. Bisa jadi muncul, karena ini biasanya sering muncul, kalau nggak gitu 3,75, 0,75 yang seperti ini nih ya. Nah, ini biasanya jadi 3 per 4, bisa kita rubah 3 per 4. Nah, ini selain penyebut 6 dan 8, kita punya lagi namanya penyebut 9. Ini ya, penyebut 9. Jadi pernah, itu ada soal ya, saya tidak bilang ini soal CPNS, tapi ini mungkin soal dari psikotes gitu ya. Untuk hitungan sederhana, itu ada tulisannya begini, 0,1212 ya, 0,1212 dari 99%. Bagaimana hubungannya dengan ini? Bisa diperhatikan bahwa di sini ada A per 9. A per 9 sini kalau misalnya dijadikan desimal itu akan menjadi 0,9 0,AAA dan seterusnya. Kalau dia 2, jadi ada puluhan dan satuan gitu ya. Itu ada AB per 99, maka desimalnya itu akan menjadi 0,ABAP. Jadi dia muncul berulang-ulang. Puluhan satuannya itu akan muncul berulang-ulang. Jadi misalnya kayak tadi nih ya, 12 per 99, kayak seperti ini saya tuliskan tadi. Jadi misalnya saya tulis 12 per 99. Loh kenapa kok ditulis 12 per 99? Tadi kan saya sudah bilang bahwa AB. Jadi 0,1, A-nya adalah 1, B-nya adalah 2. Dia muncul berkali-kali, 0,1212. Ini kita bisa ubah AB tadi ini yaitu 1 dan 2 menjadi 12 per 99. Itu ya. Jadi ini adalah biasanya yang muncul berulang-ulang. Nah, itu biasanya ini. Menggunakan penyebut 9. Baik 9, 99, dan 999. Nah, ini 12 per 99 tadi kita lanjutkan ya. Kita kali 99 per 100. Per 100. Kita coret. Oh, ini beda ya. Oke, kita coret ya. 99. Ya, coret nih. Tinggal 12 per 100. Sehingga menjadi 0,12. Nah, gitu ya. Jadi, tidak terkira bahwa hasilnya itu akan seperti ini. Kita bisa melihat dari ini ya. Nah, ini tuh yang biasanya bukan sering muncul sih, biasanya muncul gitu. Tapi setiap yang saya pelajari ya, saya ikut CPNS itu 2 kali. Jadi yang pertama itu tahun 2017, yang kedua tahun 2018. Ketika tahun 2017, saya mendaftar di lembaga sandi negara ya waktu itu ya. Jadi karakteristik soal setiap kementerian itu berbeda. Jadi jika memang untuk hukum, maka akan lebih banyak pasal-pasal, begitu ya. Dan mungkin proses hitungannya akan berbeda. Tapi ketika mungkin pendidik, itu mungkin matematikanya
akan jauh tidak sesederhana yang hukum begitu. Jadi ini tiap kementerian itu punya khasnya yang ciri khasnya yang berbeda-beda ya untuk soal CAT. Bukan berarti soal CAT itu sama semua, belum tentu. Karena perbedaannya adalah ketika saya lembaga sandi negara itu kan lebih di bidang hukum ya, pasal itu lebih banyak muncul. Sedangkan ketika di CPNS 2018 itu untuk pendaftaran untuk saya ikut dosen ini lebih banyak keluar soal butir-butir Pancasila. Nah, seperti itu. Jadi berbeda. Pasalnya tidak keluar sama sekali. Jadi tiap kementerian punya ciri khasnya masing-masing. Jadi saya sarankan jika ingin misalnya mendaftar di bidang hukum, belilah soal latihan atau punyalah soal latihan yang memang dia khusus untuk hukum. Jadi bidangnya hukum. Kalau memang mau jadi calon pendidik, berarti berilah buku atau punyalah buku yang soalnya sesuai dengan pendidik. Itu jauh lebih memudahkan pada saat belajar. Daripada kita salah beli buku dan kita sia-sia jadinya belajarnya. Kita nggak di sini soal-soalnya nggak ada pasal-pasal, ternyata kita belajarnya pasal-pasal, ngapalin pasal-pasal, gitu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Jadi ini tadi ada trik, jadi ada ini ya, A per 9, AB per 99, ABC per 999. Kita lanjut ke yang bawah, ini yang terakhir ya. Jadi yang terakhir 0,333. Kalau ini 0,333 ini kan berarti kita ikut ini nih, 1 per 3, gitu ya. Ini 0,333 juga masuk di sini. Nih, ini juga 1 per 3, sama kan? Jadi dilihat ya, jadi nanti munculnya angkanya itu kalau bisa minimal itu 3. Jadi kayak seperti ini ya, 0, AA, itu kan munculnya 3 kali A-nya. Jadi ketika dia munculnya sudah 3 kali, kita bisa menggunakan konsep ini. Gitu. Jadi kita rubah, sorry, ini saya salah ketik ya. Ini harusnya kali. 1 per 3 dari 27 per 100. Jadi ini 3 dibagi 3, 1, dibagi 3, 9. Sehingga hasilnya adalah 9 per 100 atau sama dengan 0,09. Ini loh. Dari ini hasilnya hanya 0,09. Gitu. Oke. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dari yang materi tadi ini aja. Jadi biar bertahap gitu. Untuk peserta, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Udah ya? Nggak ada ya? Jadi kita bisa lanjut materi ya. Oke, kita lanjut materi. Silakan dibuka soal latihannya ya, yang sudah di-share di grup. Oke, kita lanjut ke sini, ke deret. Jadi ini ada deret angka. Kita lebih sering main angka dulu ya, ini materi untuk angka dulu. Kita ke deret angka. Jadi di deret angka ini ada 4 jenis yang biasanya kita sering temui. Yang pertama adalah, kita ganti warna. Oke. Nah, yang pertama ini adalah angka 1 dengan yang setelahnya gitu ya, sebelum dan sesudahnya itu saling berkaitan. Baik itu penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian. Gitu ya. Dan bisa jadi juga pangkat. Jadi pangkat, kemudian akar, itu juga bisa. Tapi ini lebih sering muncul. Plus, minus, bagi, kali. Ini lebih sering muncul. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 1. Jadi, ini yang nomor 1 itu adalah sebelum dan sesudah itu saling berkaitan. Jadi, 2 ke 4 itu adalah plus 2. 4 ke 6 adalah plus 2. Dan seterusnya. Ini semua plus 2, plus 2. Ini mudah, karena kita bisa menghitung gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 2. Karakteristiknya adalah suatu deret angka itu kita bisa cek apakah angka itu turun atau
naik. Ketika dia naik terus, gitu ya. Ketika dia naik terus, maka silahkan menggunakan cara ini dulu, yang nomor 1. Jadi dilihat apakah sebelum dan sesudah itu ada hubungan, gitu. Baik yang turun terus juga gitu. Apakah ada hubungan sebelum dan sesudah? Lalu bagaimana apabila dalam satu deret, begitu ya, dalam satu deret ini tuh muncul angkanya itu ada angka yang naik gitu ya. Jadi alurnya tuh naik kemudian turun. Bagaimana maksudnya? Kita bisa lihat ini ya. 2, 3, 4, ini naik terus nih. 9, 6. Loh, ini 9 ke 6 sudah turun. Nah, ini dipertanyakan. Ini 6 ini kenapa ya kok dia ini turun? Nah, ini yang kita harus lingkari karena dia beda dari yang lain. Nah, bagaimana kalau kita sudah menemukan yang lain daripada yang lain, kita coba. Ini saya nggak bisa bilang bahwa oh, ini pasti akan begini, tidak. Memang yang namanya deret angka ini kita coba-coba gitu. Tetapi coba-coba ini dengan orang yang sering latihan, dengan orang yang tidak sering latihan akan berbeda. Jadi orang yang sering latihan itu akan lebih cepat mengerjakan deret angka karena dia sudah terbiasa. Ketika coba-coba sudah terbiasa, oke. Ketika coba-coba itu sudah terbiasa, maka kerjanya pun akan luar biasa, gitu ya. Kita coba dulu. Jadi ini kita lihat dia berbeda satu angka. Jadi 4, 2. Jadi ada perbedaannya. 2 ke 4, 4 ke 6, ini ada hubungannya kan? Ini ada plus 2, plus 2. Sekarang kita cek yang tidak dilingkari. 3, 9, 27. Ini ada kaitannya. 3 kali 1, gitu ya. Terus 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 3. Nah, ini kan ada tuh. Jadi, saling terkaitnya itu dijaraki satu angka. Ada jaraknya satu angka. Itu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita cek lagi. Apakah dia turun apa naik? Lihat ini dulu angka 2. Ya. Oh, sorry, kepencet. 2, 1, gitu ya. 2, 4, 3. Nah, ini banyak yang naik, turun. Nah itu. Yang turun ini kita lingkari dulu. Turun. 2, 4, naik. Ini turun. Oke. Jaraknya berapa? 2. Oke, kita cek jaraknya 2. Loh, kalau jaraknya 2, kenapa yang sebelah sini kok nggak ada? Nah, ini berarti kita harus mencari. Ini kok bisa, berarti bukan 2 yang seperti ini. Itu tetap kita lingkarin aja. Kita lingkarin aja ya, nggak usah dihapus. Sekarang kita cek aja polanya. 2. Apakah 2 sering muncul? Jangan-jangan 2 sering muncul. Ternyata 2 tidak sering muncul. Berarti bukan. Berarti tidak jarak satu ini. Tidak jarak satu angka. Bagaimana kalau jarak 2 angka? Coba saya jarak 1 angka. 2 angka. 2, 1, 2, kemudian 4 ya. Saya stop, 3, 4. Nah, saya sudah jarak 2 angka. Jadi 2, 4, 6. Lu ada keterkaitannya. Ternyata dia ditambah 2. Sedangkan 1, 2, 3, 4. Kita bisa lanjutkan ya. Berarti 5, 6. Gitu ya. Jadi kita punya jarak 1 angka, ada jarak 2 angka. Ada juga yang jaraknya 3 angka, tapi saya jarang menemukan. Kemudian ini yang terakhir ya, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah namanya deret Fibonacci. Jadi dalam matematika ini adalah deret di mana angka-angkanya atau suku angkanya itu hasil dari 2 angka sebelumnya. Jadi 1, 3, ini kan 4. Jadi 1 ditambah 3 itu sama dengan 4. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Ini dia naik terus. Ini kan naik terus ya, tapi bedanya adalah dia kalau diberi keterhubungan, ini aja ditambah 2, ini masih tambah 1, kemudian ini tambah 3, 7 ke 11 tambah 4. Nah, ini semakin nggak beraturan ini, kayak gini nih.
Nah, ini dicoba, kalau misalnya udah nggak beraturan kayak gini, apakah jangan-jangan ini deret Fibonacci? Gitu ya. Jadi ini adalah sekilas dari deret. Ini kalau dari materi aja nggak cukup. Nanti kita akan latihan, dari latihan soal yang sudah diberikan. Kita akan langsung ke, sebentar, saya stop share dulu. Kita coba pemanasan dulu. Sebelum main angka, kita pemanasan dulu ke mana ya? Oke, ini. Oke, kita latihan TIU dulu. Ini masih terlalu, sebentar. Oke, ini ya. Oh, waktunya nggak kerasa ya, udah mau jam 10, padahal saya cuma sampai jam setengah 11, katanya panitia. Oke, ini modul soal padanan hubungan. Gitu. Coba dilihat ya, ini ada termasuk dalam analogi. Ini tadi yang katanya di verbal itu analogi. Jadi ada dua padanan kata, kemudian situasinya itu digunakan di situasi yang lain. Begitu. Kita ini aja ya, agak cepat aja kalau soal padanan hubungan. Jadi kita harus membuat hubungan, apa hubungan dari keris gitu ya. Ini kita cek yang nomor 1 dulu. Bisa dilihat ya di layar ya. Saya takut tulisannya kekecilan. Jadi silakan lihat di soal latihan soal juga. Jadi ada keris dan Jawa. Jadi apa hubungannya? Jadi adalah keris itu adalah nama senjata tradisional dari Jawa. Nah, sekarang kita cari mana yang kayak gitu juga. Jadi senjatanya dulu, baru dari mana. Nah, itu. Kita cari ya. Badik Bali, Madura celurit, Kujang Sunda, pisau dapur, Aceh rencong. Ketika kita menemukan kata-kata yang tidak kita pahami gitu ya, untuk yang nomor 1 ini misalnya kita, ini apa ya, badik ini apa ya, mungkin ada yang nggak tahu kujang itu apa ya, rencong ini juga gimana ya. Nah, sebelum itu berarti kita silakan seleksi alam. Maksud saya seleksi alam adalah diseleksi dulu, jadi kita coret dulu yang kira-kira bukan jawabannya. Jadi ketika kita mengerjakan soal CPNS, ketika tidak bisa menemukan jawabannya yang mana, kita seleksi dulu. A, B, C, D, E-nya ini kita seleksi dulu, kira-kira dia pasti bukan jawabannya. Setelah itu baru kita lihat kemungkinan jawaban yang muncul. Oke, yang pertama, badik Bali. Oh, ini saya nggak ngerti badik ini apa, berarti oke, saya biarkan. Kemudian Madura celurit, ini jelas salah. Kenapa salah? Karena tadi kan dilihat di sini, keris itu di sebelah kiri. Jadi keris dulu, senjatanya dulu, baru daerahnya. Sedangkan ini daerahnya dulu, baru celurit. Nah, ini jelas salah. Jadi ini tidak mungkin, gitu ya. Kita coret nih. Kemudian, Kujang Sunda. Nah, ini kurang paham nih, ini gimana ya ini? Udah ditinggal aja. Oke, tinggal. Pisau dapur. Pisau dapur. Ini jelas salah ya. Walaupun pisau dari dapur, tapi jelas bukan. Karena bukan senjata ya. Bukan senjata di dapur, jadi pisau untuk dimasak. Kemudian Aceh rencong. Jadi kita kan nggak, ini kan jelas salah, sama kayak seperti Madura tadi, ini kita hapus. Oke, sekarang kita cek, apakah badik Bali, Kujang Sunda? Gitu ya. Oke, ini sebelum saya ini kan dulu. Jadi soal ini, itu saya dapatkan dari salah satu teman juga yang sedang mencari NIP gitu ya, untuk mengejar NIP ini, diserahkan ke saya. Tentunya ini ada kunci jawabannya juga. Nanti juga saya share juga. Tetapi sekarang kita itu share gimana caranya kita menseleksi. Jadi bagaimana caranya kita ini tanpa melihat kunci jawaban. Nah, kalau sudah dua seperti ini gimana ya? Ini nggak tahu ya, ini gimana? Kalau sudah seperti ini, terus nggak pingin mikir-mikir lagi yang mana, ini silakan langsung ditinggal. Tetapi dengan catatan bahwa nomor ini dicatat di kertas. Nanti kan kalau misalnya waktu ujian itu ada diberi kertas ya. Entah nanti offline atau online. Kalau online mungkin nanti kita bisa menyiapkan kertas sendiri. Jadi di kertas langsung tulis
nomor 1 atau mungkin nomor sekian gitu kan, soalnya ada 110, tulis nomor berapa, jawabannya pilihannya cuma tinggal A atau C gitu. Ini kita nggak bisa jawab, nggak bisa mikir, itu bisa dikerjakan nanti, dipikir nanti gitu ya, ditinggal. Jadi jangan sampai kita terpacu pada satu pengerjaan soal ketika, apalagi ini yang TIU ya, yang numerik, soal cerita. Ketika itu terlalu sulit, tinggal aja. Ini terlalu lama. Karena nanti kita ada TKP dan TWK. TKP ini kan bacaannya banyak ya. TWK juga lumayan bacaannya banyak. Karena beda banget waktu yang 2017 dan 2018 itu. 2018 itu kalimatnya panjang banget, sedangkan kalau 2017 ini sedikit gitu kalimatnya. Tapi memang lebih ngamalannya pasal-pasal dan butir-butir Pancasilanya juga nggak terlalu serumit yang 2018 gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak bisa, itu langsung aja dilewatin, tapi kita sudah punya tadi ini, kita punya acuan A atau C. Kenapa harus ditulis? Karena nanti pada saat kita kembali ke soal itu, kita langsung punya pilihan, oh ya, yang tadi kayaknya udah, pilihannya apa ya? Jadi nggak usah mikir lagi. Jangan mikir 2 kali ketika meninggalkan soal yang tidak bisa. Begitu. Jika sudah punya pilihan, langsung ditulis. Oke, ini ada badik Bali atau kujang Sunda. Jadi kujang ini, jadi saya tulis ya, kris adalah senjata itu ya tradisional itu masyarakat Jawa. Nah, kujang ini adalah senjata tradisional masyarakat Sunda. Loh, tadi kan Jawa ini katanya nama daerahnya, apa nama pulau, Jawa, Bali, harusnya Sunda kan bukan ini. Nah, ini dia. Ini hubungan katanya sudah benar apa belum? Apakah keris itu dari Jawa, gitu ya? Keris itu dari Jawa atau masyarakatnya? Di sini yang dimaksud adalah keris itu punyanya masyarakat Jawa, sedangkan kujang itu punya masyarakat Sunda. Jadi itu lebih kepada suku, begitu ya. Jadi ini itu ada limang-limang juga gitu ya. Nah sekarang kita lanjut dulu. Nah saya langsung lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4 lanjut ke nomor 4. Indonesia, Papua Nugini, Perancis, apa? Nah itu ya. Indonesia, Papua Nugini, Perancis itu pilih yang mana? Nah, ini kita lihat Indonesia, Papua Nugini. Kita ada negara Indonesia, kemudian Papua Nugini ini letaknya di mana? Jangan kita seakan-akan langsung, oh ini kita tetanggaan gitu. Jangan. Ini letaknya di sebelah mananya Indonesia. Nah, itu ya. Jadi kita lebih spesifik. Jadi nanti supaya banyak-banyak pilihan seperti ini. Terus misalnya bilang, aduh, saya nggak hafal sama apa bola dunia ini nggak hafal. Ini sama, saya juga nggak hafal gitu ya. Tapi tapi ini kita misalnya menduga gitu ya, menduga yang mana. Perancis ini masuk yang mana gitu. Jadi kita cari Indonesia itu timurnya itu adalah Papua Nugini. Maka Perancis timurnya itu adalah Jerman. Jadi gitu ya. Jadi maksud saya adalah kita benar-benar jangan bilang hanya Indonesia tetanggaan sama Papua Nugini, jangan. Itu letak posisinya di mana? Lebih spesifik. Sekarang sama seperti ini. Perbuatan ucapan. Perbuatan ucapan. Apa kaitannya perbuatan dan ucapan? Dari sini sudah dipikir ya. Jadi perbuatan itu apa itu ucapan gitu ya. Jadi hubungannya apa? Jadi perbuatan atau mungkin tingkah lakunya gitu ya. Perbuatan itu adalah suatu tindak lanjut dari ucapan. Ketika kita bilang besok mau ke kampus misalnya begitu. Itu kan sudah ada ucapan. Kemudian kita ada perbuatan. Jadi setelah ada ucapan kita mengajukan perbuatan. Gitu ya. Nah, sekarang ini dibalik. Hubungan katanya dibalik atau perbuatan dilakukan setelah ada ucapan. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, kita coba yang lainnya. Sakit opname, hutang bayar, sumpah perwujudan, beras nasi.
Ini kan nggak mungkin ya, nasi tindak lanjut jadi beras gitu. Kan itu artinya beras dimasak jadi nasi, kan gitu hubungan katanya. Jadi pilih hubungan katanya benar-benar yang masuk gitu ya. Kemudian ada hutang lalu dibayar. Kebalik ya, biasanya kan ucapan dulu perbuatan, berarti ini kebalik, nggak mungkin. Udah sakit, opname, ini kebalik juga. Gitu ya. Ada sumpah, ada perwujudan. Oh ini sumpah kan berarti ucapan. Ya, perwujudan berarti perbuatan, ini kebalik. Berarti kita punya janji bukti, kita janji dulu lalu dibuktikan. Gitu ya, jadi jawabannya adalah P. Gitu ya. Ini adalah contoh soal padanan hubungan. Sekarang kita lanjut ini lebih ke perhitungan numerik. Nah, sekarang kita ke numerik. Silakan dibuka halaman berapa? Halaman 2 ya berarti ya. Di halaman 2 itu ada tentukan angka-angka selanjutnya dari barisan angka di bawah ini, itu ada nomor 1. Baik, kita coba ya. Ini sepertinya tidak mungkin semua saya bahas ya. Yang ini, yang deret ini sekilas aja pakai cara yang tadi saya bilang naik turun. Oke. Kita coba aja nomor 1 dulu. Nomor 1 ini kan naik terus ya, naik terus gitu, naik terus. Nah, sekarang kita coba ada nggak keterkaitannya? Ini 26. Bentar, saya tulis ulang. 2, 6, 11, 17, 24, 32. Ini kan naik terus, 2 ke 6, 4, gitu ya. 6 ke 11, 5. Ini saya langsung ya, nggak saya tuliskan ininya, penghubungnya. Semoga bisa memahami ya. Jadi ditambahkan ya, naik ya, ditambahkan. 11 ke 17 tambah 6, 17 tambah 24 tambah 7, 24 ke 32 tambah 8. Ini perlu diperhatikan, dia naik satu tingkat ya. 4, 5, 6, 7, 8, berarti di sini ditambah 9. Berarti di sini ada 41, kemudian ditambah 10. Ada 51. Berarti jawabannya yang A. Oke. Oh ini gampang nih. Dia saya berkaitan sebelum dan sesudah. Oke. Kita lanjut yang jarang kita lihat ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor mana ya? Oke, kita lanjut yang nomor 4. 21, 21, 21, 30, 24, 40, 28. Loh, ini kok naik turun? Nah, ini ya, nomor 4 ya. Kita lanjut nomor 4. Saya ganti. Nomor 4 itu ada 21, 21, 30, 24, 40, 48. Dia barisannya naik gitu ya, naik, kemudian turun. Kemudian naik lagi ya. Nah, ini kita lingkari. 21, 21, 30 ini yang turun, dilingkari. Dilingkari. Sorry kebalik. Nih. Oke, 24. Tadi kan saya bilang, coba-coba silakan satu tingkat dulu. Saya lingkarin ini. 21, 48. Oke. 21, 24, 48. Kita cek dulu. 21, 24, 48. 21 ke 24 tambah 3. Gitu ya. Sorry, ini saya salah tulis ya. Ini 28 ini. Ini 28. 28 ini. Oke. Jadi 21 tambah 24 tambah 3, ini 24 tambah 28 ditambah 40. Kok ada ini? Ya, berarti ini kan lingkarannya 1, berarti ini coba ditambah 5. 28 ditambah 5 adalah 33. Sekarang kita cek dulu di kunci jawabannya. Kunci jawaban yang ada angka 33 ada B, C, dan E. Itu ya. Berarti D ini tereliminasi, A tereliminasi. Berarti tinggal B, C, dan E.
Kemudian kita lihat hubungannya yang tidak dilingkari. Berarti 21, 30, 40. Kita coba ya. 21 ke 30, saya ganti. Oke. 21 ke 30 itu ditambah 9. 30 ke 40 ditambah 10. Oh, urut ya? Berarti kita coba. 40 ke sini berarti 9, 10, 11 ditambah 11. Berarti adalah 51. Ada nggak jawabannya? Ada. Di yang C. Gitu ya. Ini tadi kan sudah disebutkan sama ini yang moderator ya. Saya pernah menjadi narasumber TPA untuk SMA itu selama tahun 2018 sampai tahun 2020. Jadi 3 tahun. Di sini itu siswa itu pertemuannya seminggu sekali. Di mana mereka itu dalam setiap seminggu sekali pasti akan saya beri latihan soal numerik ini atau deret angka ini hanya 3 sampai 5 soal. Tetapi dalam satu soal itu wajib dikerjakan dalam waktu 15 detik. Yang 1 minggu sekali saja itu bisa mengerjakan 15 detik, gitu ya. Apalagi yang mau CPNS ngerjakan dalam sehari 3 sampai 5 soal. Begitu ya, yang sudah lulusan sarjana. Nah, jadi sering-seringlah latihan. Nah, ini adalah tipsnya jadi ya, sering-seringlah latihan. Jadi TIO ini adalah kata kuncinya adalah latihan. Ketika kita bisa mengerjakan, tadi kan sudah saya berikan triknya ya. Jadi latihan deret angka ini, ketika sudah terbiasa mengerjakan dengan trik-trik tadi yang tadi ini, kita lingkari, kita tandai, dan sebagainya, itu nanti kita bisa mengerjakan 15 sampai 30 detik. Akhirnya apa? Yang tadi, saya tuliskan di sini, yang tadi 110 soal, itu dalam waktu 100 menit, gitu ya, itu bisa kita kerjakan. Kenapa? Karena kita mengurangi waktu di TIO. TIO itu bisa. Kalau TWK harus baca, TKP itu kan karakteristik pribadi ya. Jadi emang pilihannya kita gitu. Jadi kalau yang TIO ini kita sering-sering latihan, jadi TIO ini hanya lewat begitu. Saya bilang lewat bukan berarti oh ini pasti nanti nilainya tinggi gitu. Bukan, saya pasti ini akan melebihi passing grade. Kenapa? Karena kita sering latihan. Apalagi kalau mengerjakan soal deret seperti ini. Soal deret muncul 2, itu sudah menghemat, saya mengerjakannya cuma dalam waktu 30 detik. Berarti sudah menghemat 2 soal, berarti sudah menghemat 1 menit. Dan ini bisa membantu soal-soal yang lain yang di TKP sama TWK. Gitu ya. Jadi inilah yang tadi saya bilang bahwa sering-sering latihan, karena ini anak SMA saja bisa mengerjakan 15 sampai 30 detik. 30 detik itu terlalu lama sebenarnya. 15 detik itu bisa, karena ya tadi itu, kita main trik ya. Jadi kita main lingkari-lingkari seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke ini, deret. Kita coba satu lagi, yang mana ya, nomor berapa ya? Oke, kita coba nomor, kok satu tingkat semua kayaknya ini ya, urutannya. Oke. Yang 6, nomor 6. Nomor 6 ya. Ini kelihatan ya, mungkin nomor 6 ya. Ini nomor 6. Ada 17, 7, ini saya tulis aja lagi. 17, 7, 14,7, kemudian 10,2, 12,4, 13,4. Ini ya. Ini kok angkanya ada koma-koma kayak gini. Ini kan rempong gitu ya. Nah, jadi kita coba yang lain. Kita coba cara yang tadi. Dia naik, turun. Kemudian naik lagi, turun lagi. Naik, naik lagi, terus naik, terus gitu kan ya. Kita coba yang turun kali-kali. Yang turun kan 7. 10 ini turun ya. Turun. Oh, jaraknya 1. Oke, kita lingkari yang 13,4. Sekarang kita coba. 7 ke 10,2 itu naiknya adalah 3,2 ditambah ya. Ditambah 3,2. 10,2 ke 13,4 itu juga ditambah 3,2. Oh,
Bisa berarti setelahnya ini, misalnya tuliskan di sini ya, kan ada 2 angka. Berarti lingkaran kosong terus ini lingkaran. Ditambah 3,2, ini ditambah 3,2 ya. Ini ditambah 3,2 berarti 16,6. Langsung lihat kunci jawaban. Oh, bener nih 16,6. Berarti kita bisa lanjutkan. Nah, jadi kita lanjutkan lagi ke yang selanjutnya, 14,7. Berapa ini? Ada pengurangan di sini. Pengurangan 2,3. Kemudian ini 14,7 ke 12,4 kita ada pengurangan minus 2,3. Ini berarti ke sini ya. Ada pengurangan minus 2,3 berarti adalah 11, berapa? 11 apa 10? 10,1. Jadi di sini kita nemu C. Gitu ya. Jadi ini trik untuk nanti mengerjakan numerik. Jadi saya bilang sering-seringlah latihan angka ini. Ini bisa nih 15 sampai 30 detik dengan pakai cara seperti ini. Oke. Kita lanjut. Oke, ini ada huruf ya, ada huruf. Nah, untuk huruf kita kan mungkin bingung ya kalau misalnya nanti urutannya tuh mundur. Jadi mulai dari Z, Y, X. Nah, jadi ketika punya soal huruf seperti ini, saya sarankan silakan nulis di kertasnya itu huruf A sampai Z. Jadi ditulis 26 huruf itu ditulis, diurutkan gini, A, B, C, D, F, G, itu diurutkan. Kemudian nanti akan lebih mudah. Ini triknya sama seperti tadi yang numerik. Triknya sama seperti yang numerik. Triknya sama seperti yang numerik. Jadi ada lingkarannya. Kita cek yang nomor 2 dulu. Nomor 2. A, B, M, N, C, D, M, N, E. Coba dilihat nih. A, B, M, N, C, D, M, N. MN muncul berkali-kali. Gitu ya. Jadi ini langsung AB kok nggak CD. Berarti kan harusnya kan naik 1 tingkat. Tapi ini A ke B, harusnya B ke C. Tapi ini nggak, langsung ke M. Jadi kita langsung lingkarin. M ke N langsung. Nah, kita cek lagi OM sama N muncul 2 kali. Berarti A, B, C, D, E. Di sini F. Gitu ya. Langsung setelahnya ada MN lagi. M, N. Berarti jawabannya F dan M. Berarti yang itu ya. Untuk nomor 3 ini gimana? Nomor 3 ini maksudnya apa? Jadi nomor 3 ini kita cek ya. C ke H itu ada D, E, F, G. Itu ya. Kemudian H ke M itu ada H, I, J, K, L, M. Berarti ada 4 huruf ya. Jaraknya 4 huruf. Kemudian T, U. Oke. Kemudian M, E, W. Oke. Jadi ini jaraknya 5. Sekarang kita cek lagi. Untuk yang, oh ini salah ketik ya, yang nomor 3 ini. Jadi itu CHMR, ini bukan E. CHMR, R kemudian W. Jadi jaraknya 4 huruf. Berarti ke bawahnya juga dicek 4 huruf. Jadi E, J, O, T, apa? T, U, V, W. Berarti jawabannya adalah X. Ini X. I, N, S, S, T, U, V, W, R, S, T, U, sorry, U, V, W, X. Berarti di sini Y ya. Ini Y, karena jaraknya 4 huruf. Berarti di sini X. Berarti Y, X. Berarti yang C.
Gitu ya. Jadi ada tetap jaraknya. Ada tetap bisa dilingkari untuk huruf. Nah, sekarang, nah ini dia. Ini biasanya muncul soal seperti ini. Jadi ada gambarnya itu nanti ada angkanya. Nah, ini adalah paduan hubungan. Jadi misalnya nomor 1 ya, kita cek ya. 5, 8, 15, 11. Ini harusnya kita membacanya menurun gini atau ke kanan. Sekarang kita coba cek dulu ke kanan, apakah bisa atau tidak. 5, 8, 15, 11. Kira-kira apa kaitannya 5, 8, 15, 11? Apa kaitannya? Coba ya, kita cek ya. 5 ke 8 ditambah 3, berarti kan 5 ke 8 tambah 3. 8 ke 15 berarti ditambah 7. Jadi ada tambah 3, tambah 7. Kemudian 15 ke 11 itu minus 4. Apakah ini berlaku untuk baris selanjutnya? Kita cek. 7 ke, kita nggak tahu berapa. 17 ke 13 minus 4. Iya, betul. Berarti kita coba cara ini. 7 ditambah 3, ini berarti 10 ya? 10. 10 ditambah 7 hasilnya 17. Oh, betul. Berarti 10. Berarti ini jelas tidak mungkin. Karena dari ini 11. Yang ditanya lagi, 14 ke 12, ke 21 itu ditambah 7. Betul. 21 dikurangi 17 itu minus 4. Betul, berarti ditambah 3. Berarti 14, karena ini kita mundur ya ke sini ya. Ini ke sini kan tambah 3. Berarti kita mundur 14 kurangi 3 adalah 11. Berarti 10, 11. Berarti ini tidak mungkin. Tinggal ini. 17 ditambah 3. Berarti hasilnya adalah 20. Berarti jawabannya adalah yang B. Ini jawaban yang benar. Ya, gitu ya. Jadi mainnya mendatar dulu. Mendatar ada hubungannya enggak? Ternyata bawahnya ngikutin enggak? Berarti kita pilih itu. Tapi kalau misalnya mendatar kita nggak nemu, kita coba yang menurun. Ada hubungannya nggak? Antar kotak itu ada hubungannya plus, minus, kali, bagi. Gitu ya. Diceknya seperti itu. Aduh. Oke. Ada yang jatuh nih. Oke, sekarang kita lanjut ke kita coba yang nomor 3. Nomor 3 ya. Nomor 3 kayaknya seru ini. Nomor 3 itu 6, 8, 6, 36. 13, 2, 5, 25. Itu apakah ada triknya? Kalau saya boleh jujur, triknya adalah latihan. Kenapa? Ketika melihat soal seperti ini, lalu muncul di layar komputer gitu ya, pada saat tes, ketika lihat angkanya tuh udah males lihatnya. Aduh, ini udah nggak bisa ini, dilewatin aja. Boleh, dilewatin boleh. Nanti kita pikirin lagi boleh, karena ini butuh waktunya agak lama, karena kita coba-coba. Gitu ya. Jadi, sering-sering latihan itu supaya kita tidak mentalnya nggak down. Kalau angkanya tuh kayak banyak kayak gini loh, rumit kayak gini nih, bentuknya aneh kayak gini itu kita nggak down. Jadi makanya ketika ketemu soal seperti ini, kita coba ya yang nomor 3. Jadi 8, 6, 6, 36. Apa ya kira-kira kaitannya gitu. Coba kita cek dulu antara satu dengan lainnya. 8, 6. 8 tambah 6 berapa ya? 6 tambah 36 berapa? Ini butuh waktu lama. Jadi kita coba-coba ya. Jadi kita coba hubungan antara misalnya saya tulis di sini A, B, kemudian di sini C, D, yang tengah itu E. Yang tengah itu E. Saya cek ya sekarang ya. A, B, C, D. Lihat kaitannya. 6, 8, terus ada 36, 6, kemudian 42. Sekarang saya cek dulu. Ini ke sini mainnya. 6, 8. Kalau angkanya gede-gede, kita coba kali ya. Enggak penjumlahan ya, kita coba kali. 6 kali 8, 48. Kita tulis nih. 6 kali 8,
Oke, kali 8 itu, aduh, 8-nya gini, 48. Lemot ya, 48. Kemudian 8 ke 36. Oke, nanti dulu deh, ini kesini dulu. 36, 6. Bisa nemu 42 gimana ya? Hasilnya 42. Coba, bisa nggak? Oh, ini dibagi. Ini dibagi. 36 dibagi 6, 6. Jadi 48 dikurangi 6 hasilnya 42. Coba ya, ini saya coba-coba ya. Jadi kalau misalnya 13 saya kalikan 2, berarti 26. Oke, 26. Kemudian 25 saya coba dibagi 5. Soalnya angkanya yang bawah selalu lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Jadi 25 dibagi 5 berarti 5. 26 kurangi 5, 21. Oh, betul, pakai cara itu. Berarti yang ini, 2,5 dikali 3,5. Berapa? 2,5 dikali 3,5? 8,75. Ya. Kemudian, tadi kan itu dikurangi ya, saya tulis di sini. 8,75 itu dikurangi, itu hasilnya 8,15. Ini yang kita cari, berapa ini di sini? Jadi kita jumlahkan ya. Ini kan berarti sesuatu gitu ya, dibagi 6. Gitu. Gimana caranya? Kita coba caranya. Mana tadi? Oke, nih. Kelihatan ya? Apa kelihatan whiteboard-nya kan nggak? Saya stop share dulu. Saya share whiteboard. Oke. Ini ya, whiteboard-nya saya share. Sorry. Oke, ini Microsoft Whiteboard. Jadi ini saya share. Tadi kan kita 2,5 gitu ya, dikali 3,5. Ini kita kalikan dulu. Nah, dia itu kalau dikurangkan ya, itu sama dengan 8,15. Tadi kan ada angka 6-nya, berarti sesuatu di sini dibagi 6, ya, saya kurung di sini. Ya, di sini itu ada sesuatunya sama dengan 8,15. Anggap tadi saya tulis tadi C ya. Berarti saya tuliskan di sini 8,75 dikurangi C dibagi 6 sama dengan 8,15. C dibagi 6 itu sama dengan, ini kita kurangi ya, ini pindah di sini berarti hasilnya 0,6. Berarti C itu sama dengan 0,6 dikali 6. Berarti C sama dengan 3,6. Kita cek sekarang, saya stop dulu, kita cek di yang tadi. Mana ya? Ini. Oke, kita cek tadi ya. Hasilnya 3,6. Oh, ini ada. Ya. Ini ada banyak nih ya. Cara-caranya ada banyak. Nanti bisa dikerjakan sendiri. Saya ada jawaban yang tidak sesuai dengan kunci. Nanti saya infokan gitu ya. Ada yang ini. Saya mau menunjukkan gambar. Gambar ini kan biasanya yang momoknya itu gambar ya. Jadi ini gambar. Bisa dilihat di sini ya, ada variasi gambar di mana kita kubus itu manakah yang merupakan bentuk dari jari-jaring kubus di bawah ini. Jadi ketika menemukan soal gambar seperti ini, itu dilihatnya adalah posisinya. Itu benar-benar diperhatikan bagaimana kita ini adalah kebutuh ketelitian dan jeli. Teliti dan jeli itu tidak bisa tanpa latihan. Makanya tadi saya bilang TIU itu harus latihan.
TWK dan TKP. TKP dari diri sendiri ya. Kalau TWK emang harus baca. Kalau TIU ini latihan. Jadi latihan dulu. Ketika kita menutup gitu ya, dari jari kubusnya yang mana? Kalau E dan F. E ke F, C. C-nya mana? Nah, ini udah salah. Kenapa saya bilang salah? Karena ketika ditutup, gitu ya, ketika ditutup C dan E itu, ini ketemu ya. C dan E itu ketemu. Oh, saya pakai mouse. Oke, C dan E ini ketemu, maka sisi yang terbuka itu akan menempel di E yang ini. Tapi buktinya apa? Dia membelakangi. Jadi ini jelas salah yang A. Ya, yang B, ini saya tutup ya. F, D, A, D. Oke. Kalau A ditutup, dia akan menempel pada sisi D yang ini. Kita lihat, oh iya, betul. Dia menempel. Kemudian kita, kalau tutup, F itu akan menghadap ke A. Oh, ini kayaknya betul. Bukan berarti kalau kita bisa nemu, oh ini betul. Kalau kita tidak yakin dengan yang lain, kita coba yang lain dulu. Jadi kita tuliskan dulu kemungkinan adalah B. Kita coba yang C. D ini menempel pada E. Betul. Kemudian D menempel pada B. Dan B ini, nah ini. B ke E itu kan lengkungannya itu menghadap ke E ini ya. Jadi harusnya ini tidak saling bertolak belakang seperti ini. Nah ini jelas salah. Kita lanjut ke D. Ke D, A, B. A ke B itu nempel ya. Ini sudah salah ini. Lengkuannya harusnya membelakangi A. Tapi di sini malah menghadap A. Ini sudah salah. Kemudian B, A. B ke A. B itu tadi juga udah salah ya. Lengkuannya menghadap ke A. Ini sudah salah. Berarti jawabannya tetap yang betul adalah B. Itu ya. Jadi ini, nah sekarang nomor 4 ini adalah warna. Warna itu mempengaruhi dari apa seterusnya. Kita lihat dulu nomor 4. Nomor 4 dia kan ke arah kiri, bawah, kanan. Yang belum adalah atas. Jadi kita coba lihat yang atas. Panahnya adalah hitam, putih, hitam. Maka kita lihat panahnya pasti putih. Oke, sudah ya. Kita lihat bentuk lingkaran yang besar. Kotaknya kan sama semua. Kotaknya, lingkaran yang besar, dia geser ya, dari kiri, geser ya. Pojok kiri atas ke pojok kiri, ke pojok kanan atas, kemudian ke bawah, pojok kanan bawah, kemudian kita pindah ke kiri. Berarti dia di sebelah kiri. Oh, semuanya dia di sebelah kiri. Oke, berarti kita yang tidak mungkin adalah A, D, dan E. Yang mungkin adalah B dan C. Sekarang kita lihat lingkaran yang ini, yang kecil. Putih, hitam, putih berarti hitam. Berarti jawabannya adalah C. Gitu ya. Jadi kita melihatnya itu satu persatu. Satu persatu. Jadi bedanya apa? Antara yang panah, kemudian kotak, itu lihatnya satu persatu. Kalau seperti ini, itu akan lebih mudah. Gitu ya. Nah ini yang dari buku yang tadi sudah latihan tadi yang sudah saya berikan itu ada macam-macam soal latihan ya. Nah ini juga biasanya sering muncul. Ini adalah tentukan itu ya, satu gambar itu adalah kelanjutan dari gambar-gambar yang menjadi soal. Nah ini apa? Ini adalah bisa diperhatikan ya. Jadi bisa dilihat ya, nomor 9, semuanya bisa lihat di halaman 12. Jadi itu tuh ada halaman 12. Kalau di ininya halamannya 30 ya, tapi kalau di PDF-nya dia halaman 12 di nomor 9. Oke. Semuanya sudah lihat ya. Ini tadi termasuk kategori variasi gambar. Nah, nomor 9, kita masuk ke variasi gambar. Oke. Kita bisa perhatikan. Kita bisa perhatikan ya nomor ini. Jadi ini urutannya gimana? Penyamping ke kanan atau ke bawah? Kita lihat ya bentuknya. Kalau ke samping,
ini jadinya ini. Kok rempong ya? Kok ribet ya? Coba kita coba yang ke bawah. Ke bawah. Oke. Oke. Terus, oh, jadi bentuknya tidak berubah ya, yang ke bawah ya. Berarti betul ke bawah. Tetapi hanya berubah hitam putihnya saja. Hitam putihnya berubah. Oke, sekarang kita cek. Hitam putihnya berubah. Berarti sekarang kita coba yang dari atas dulu. Dari atas itu adalah yang hitam menjadi putih, gitu ya. Ini juga hitam menjadi putih. Lalu apa bedanya? Yang hitam tadi menjadi putih, kemudian yang putih itu ya, itu menjadi sebentar. Ini kan hitam, kemudian hitam jadi hitam ya. Ini seperti dijumlahkan gitu ya, dijumlahkan. Jadi ketika hitam ditambah hitam itu akan menjadi hitam, gitu. Ketika putih sama putih menjadi putih. Ketika hitam putih maka menjadi hitam. Itu seperti penjumlahan. Jadi kita main penjumlahan ya ini. Jadi ini putih ke hitam jadi hitam. Oh ini gambarnya kurang full ini. Kemudian hitam, jadi mainnya main per kotak ya ini mungkin ya. Berarti mainnya main per kotak. Ini kita lihat jawabannya adalah ini diperhatikan coba. Jawabannya adalah B. Gimana ciri-cirinya? Jadi ciri-cirinya adalah, ini ya bisa lihat ya. Jadi kita mainnya per kotak, bukan main satu gini ya. Jadi kita mainnya per kotak. Jadi ini seperti penjumlahan. Kalau hitam, putih berarti jadi hitam. Gitu ya. Putih, hitam, jadi hitam. Gitu ya. Jadi kita mainnya seperti itu. Ini berarti jawabannya B. Sebentar, saya cek dulu yang soalnya. Oke, ini yang tadi. Oke, ini banyak sekali gambarnya. Oh, sudah jam 10.34. Oke. Oke, baik. Ya, dari moderator ya. Tadi saya sudah di aba-aba, jadi sampai jam 10:30 ya. Kita langsung ke diskusi dulu. Mohon maaf sekali. Jadi memang begini ya. Kalau kita belajar TIO seperti ini, itu biasanya kalau saya ngajar TPA itu ya, jadi dalam satu hari itu numerik dulu. Nanti yang hari kedua, pertemuan selanjutnya itu nanti figural dulu. Karena kita tidak maksimal ya, waktunya hanya sebentar, jadi saya beri yang sepintas aja. Jadi silakan saya kembalikan kepada moderator dulu. Mohon maaf sebelumnya, karena moderator ada kendala, baik akan saya ambil alih. Terima kasih kepada Ibu Nadia Alfirahma, SPD MSI atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah acara sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa raise hand dan share pertanyaannya di kolom chat yang ada di Zoom. Ini nggak ada yang tanya apa karena nggak paham atau karena memang tidak bisa disebutkan dengan kata-kata gitu ya di chat gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan CPNS ataupun dengan TIU.
Udah? Tidak ada? Ada yang Tidak ada yang ditanyakan, lain juga ya? peserta? Oke. Jika tidak ada, akan saya lanjutkan acaranya. Oke. Oh ini, ada pertanyaan Mbak? Soal apa? Ini ada pertanyaan, Bu. Dari Mas Yuda Agung Prasetya. Ingin bertanya, apakah ada presentasi mengenai soal uang sulit dan mudah? Mohon dijawab, Bu. Soal sulit dan mudah itu tadi maksudnya ya. Ya. Presentase. Ini bukan UTBK ya. Kalau UTBK untuk SMA ada yang kayak gitu. Jadi soal sulit dan soal mudah. Tapi untuk CPNS tidak ada. Ini sama rata. Yang membedakan hanyalah kementeriannya. Kementeriannya. Jadi ketika kementerian itu misalnya ya, Badan Pusat Statistika gitu. Itu pasti akan lebih sulit untuk dalam soal TIU. Tapi ketika kita tadi yang saya bilang kalau di hukum berarti dia akan mungkin lebih banyak pasal-pasalnya di TWK. Begitu. Jadi menurut saya soal CAT ini saya pengalaman ya, yang pertama sudah gagal, yang kedua saya belajar dari kegagalan sebelumnya, bahwa soal ini itu benar-benar terkait dengan pilihan yang kita pilih, jadi jabatan yang kita pilih. Jadi saya sarankan ketika memang menjadi pendidik, makanya tadi saya bilang belajarlah dari buku yang ada dari soal-soal yang memang untuk jadi pendidik. Kalau misalnya oh ini staf misalnya apa ya bahasa Inggris atau mungkin ada dalam bidang yang lain gitu ya. Silakan untuk TWK ini yang saya pelajari adalah banyak soal dari butir-butir soal itu untuk TWK ya. Kalau TIU ini jujur saya jarang kok TIU. Kalau TIU ini soal sulit dan mudahnya itu tidak bisa tidak bisa dibilang sulit dan mudah. Tadi saya bilang, ketika kita sudah sering latihan TIU itu bukan hal yang sulit begitu. Hanya saja kalau kita tidak terbiasa latihan seperti soal cerita, itu kan butuhnya lama. Nah, itu soal cerita seperti itu memang kita butuh waktu yang lebih. Sehingga apa? Kita perlu waktu yang cepat untuk mengerjakan soal TIU yang lain. Jadi makanya tadi itu deret angka, gambar itu harusnya kalau gambar itu 1 menit itu sudah bisa diselesaikan. Jadi kalau misalnya nanti deret angka tadi saya sudah bilang ya 13 sampai 15 menit. Jadi tidak ada kategori sulit dan mudah. Apalagi TKP itu kan untuk ini ya karakteristik pribadi begitu. Begitu Mas Yuda. Ada lagi pertanyaan? Oke, ini sambil nunggu kalau ada pertanyaan lagi ya. Ini sebelum nanti sama moderator ditutup ya. Ini saya bagi untuk sharing dulu. Jadi ini pengalaman saya selama 2 kali mengikuti gitu ya, mengikuti tes CPNS. Yang pertama itu adalah memang tergantung dari pikiran. Jadi yang pertama sebisa mungkin sebelum tes, karena tes ini kita mengantri lama gitu ya, menunggu urutan, rebutan istilahnya ya, rebutan masuk. Mungkin yang sudah pernah mengalami tes yang waktu di 2018 mengantri masuk untuk rebutan dan sebagainya. Jadi kita harus benar-benar dalam keadaan itu fit. Jadi fit, harus siap, jangan sampai kita datang itu karena macet dan itu sudah nggak ada pikiran mau ngapain lagi. Ini gimana yang ngerjain soal sudah buntu gitu, karena sudah lelah di lahirnya tuh sudah lelah gitu ya. Jadinya batinnya jadi ikut. Nah, itu makanya ketika persiapan mau tes benar-benar disiapkan. Silakan sarapan, badan harus fit, istirahat yang cukup, silakan bisa tes dengan tenang. Gitu ya. Tentunya ini tidak akan bisa berjalan seperti itu tanpa doa. Ibadah itu tetap ya, ibadah tetap dan doa kedua orang tua. Itu memang yang sudah pasti begitu ya. Jadi makanya dari itu sebisa mungkin ketika mau tes, apalagi yang tesnya kalau misalnya secara offline kayak gini, ada namanya simulasi CAT PKN itu ada ya. Jadi supaya kita terbiasa untuk simulasi.
Saya belajar simulasi itu kenapa? Karena saya bisa tahu, oh berarti nomor 1 sampai 35 itu soal TKP. Soal TIU itu soal nomor berapa sampai berapa, TWK berapa sampai berapa. Sehingga saya terbiasa menatap layar yang lama untuk mengerjakan soal. Jadi saya biasanya simulasi 1 minggu sebelum tes dimulai. Itu saya seperti itu. Kemudian, ketika kita merasa, oh TKP kayaknya lebih cepat, kerjakan TKP-nya dulu. Karena kita sudah paham, oh ini nomornya nomor ini TKP. Kita langsung menuju ke nomor yang TKP. Tidak harus langsung dikerjakan nomor 1. Jadi kerjakan yang menurut Bapak Ibu merasa lebih cepat mengerjakannya. Mungkin TKP atau TWK, terus TIU-nya merasa kesulitan di terakhir aja. Berarti kita sudah memahami lokasi nomornya itu loh. Nomornya itu yang mana. Nah, itu ya. Oke, saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti setelah sesi ini kan ada grup ya. Jadi nanti mungkin kita bisa sharing lagi di grup. Grupnya tidak di-disband dulu sama KKN. Tidak di-disband dulu. Jadi dibiarkan seperti itu, bisa saling sharing di situ. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya, Bu. Acara Oke, selanjutnya sama-sama. adalah acara penutup, yaitu foto bersama. Diharapkan para peserta untuk mengaktifkan atau menyalakan kameranya. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Baik, untuk dimohon semuanya bisa menyalakan kamera. Akan saya dokumentasikan dengan hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertugas. Selanjutnya acara pembacaan doa penutup. Kepada yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini kita tutup, marilah kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Semoga dengan terlaksananya acara ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk diaplikasikan ke tes CPNS yang akan saudara-saudara sekalian laksanakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'mahu wa katsiran mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat akhirihim minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. وعافية في الجزاء وزيادة في علمي وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.